Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh dimuliakan Allah, dalam perspektif Islam lingkaran memiliki makna simbolis terkait dengan konsep tauhid keesaan Allah. Kita sudah bahas ini mengenai kematian dan kembali. Yang kedua, kesatuan dan keteraturan alam semesta. Kita juga sudah bahas ini mengenai keseimbangan. Dan yang terakhir pada hari ini kita bicara mengenai lingkaran dalam praktek ibadah, yaitu ibadah tawaf. Bapak Ibu dimuliakan Allah, tawaf adalah perjalanan spiritual, bukan perjalanan biasa. Perjalanan spiritual adalah perjalanan yang dilakukan dengan keterhubungan antara makhluk dengan Khaliknya yang bersenyawa tidak putus-putusnya dalam zikir, doa dan takbir. Tidak sah rukun haji dan umrah, tidak sah umrah haji seseorang tanpa tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah searah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kiri, diakhiri di Hajar Aswad setelah 7 putaran. Tidak sah haji dan umroh tanpa tawaf. Tawaf bermakna sebagai upaya membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Itulah dipenuhi dengan zikir, doa, melakukan wasilah pendekatan diri kepada Allah. Ada beberapa hikmah tawaf. Konsistensi ini nampak pada gerakan tawaf yang berulang mengajarkan pentingnya istiqomah. Gerakan tawaf yang berulang menunjukkan konsistensi, yang artinya menunjukkan pentingnya istiqomah, pentingnya fokus pada tujuan hidup. Tujuan hidup kita sama dengan tujuan penciptaan kita. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain beribadah kepada. Itu firman Allah. Setiap putaran dimaknai sebagai simbol perjalanan hidup dari kelahiran hingga kematian menuju titik keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu Bapak Ibu, dalam beberapa literatur, tawaf adalah simbol persatuan dan kesetaraan umat. Simbol persatuan dan kesetaraan umat tanpa perbedaan ras, suku dan status sosial. Semua bersama-sama melakukan tawaf melingkar. Sebagaimana ayatnya tadi saya coba bacakan An-Nisa ayat 1. Keterhubungan manusia secara horizontal, lalu bersama-sama mengabdi beribadah kepada Allah. Hubungan horizontal bersama dengan hubungan vertikal kepada Allah ditunjukkan dalam ritual-ritual tawaf.
Dengan demikian, jelaslah kalau para ulama kita mengajarkan bahwa tawaf adalah ibadah. Ibadah yang diliputi lambang-lambang. Jadi banyak lambang-lambang perumpamaan-perumpamaan. Diliputi simbol-simbol yang syarat makna pada setiap ritualnya. Hal tersebut nampak dalam wujud penghayatan ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa. Ayat-ayat Al-Quran, zikir dan doa dilakukan dalam rangka mengimplementasikan tawaf dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita lakukan dalam tawaf, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan penghayatan dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am 39, walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi zulumat may yasha'allahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami seperti orang-orang yang tuli dan bisu serta berada dalam berbagai kegelapan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya dia disesatkan. Siapa yang dikehendaki Allah dalam petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Itulah pentingnya kita menghayati dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam tawaf, yang senantiasa kita baca, harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku, menjadi akhlak, menjadi adat istiadat bagi kita. Karena kita adalah cerminan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita ketahui, yang kita baca. Bapak Ibu jamaah salat subuh dimuliakan Allah. Yang paling penting kita ingat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu perjanjian kita dengan Allah. Ketika kita hendak dikeluarkan dari tulang sulbi orang tua kita, ketika hendak ditiupkan ruh, Allah berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu kita jawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Sekarang bawa syahidna itu menghadap kepadanya, kembali ke haribaannya. Cari caranya dalam ibadah ritual, dalam ibadah-ibadah sosial. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Selanjutnya ayat Al-Quran yang senantiasa harus kita senantiasa hayati dan camkan ialah firman Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Dia berfirman kepada malaikat bahwa akan menjadikan khalifah di bumi itu. Khalifah itu adalah manusia. Adam dan kita ini adalah Bani Adam, anak cucu Adam. Tugas kita apa? Khalifah. Khalifah dalam terminologi Islam adalah wakil. Berarti kita ini wakil Tuhan di bumi. Masya Allah. Bapak Ibu dimuliakan
Allah senantiasalah kita membaca, menghayati, dan mengamalkan, mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Dan untuk mempertajam implementasi itu, orang pergi berumroh, melaksanakan beberapa ritual, mendekatkan diri kepada Allah, supaya kita jangan lupa hingga kembali ke haribaannya. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan memohon keampunan. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. Aku quli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mohon berkenan Bapak Imam membacakan atau memimpin doa kita. Silakan Pak Imam.